Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan melanjutkan pembacaan buku metode Al-Miftah Pondok Pesantren Sidogiri dengan harapan ngalap barokahnya para masyayikh Pondok Pesantren Sidogiri ya teman-teman. Namun sebelum saya baca, terlebih dahulu apabila teman-teman menginginkan buku ini, satu paket isinya 6 buku dari mulai 1 sampai 6 jilid ya. Harganya kurang lebih 130 ribuan ya teman-teman ya. Teman-teman bisa dapatkan di bawah ini. Tolong dicek terlebih dahulu di bawah ini yang berwarna kuning. Nah, oke, untuk selanjutnya Ustadz Krucuk akan melanjutkan pembacaan. Monggo disimak sama-sama. Nah, sekarang sudah sampai Bismillahirrahmanirrahim isim mangkus. Kalau kemarin itu isim maksur, sekarang sampailah di isim mangkus. Penjelasannya, isim mangkus adalah isim yang huruf akhirnya berupa ya asli yang sebelumnya berharokat kasroh. Jadi sebelumnya ya ini berharokat kasroh. Tanda i'rab untuk isim mangkus adalah rofa dengan dhammah, jar dengan kasroh yang dikira-kirakan pada huruf ya, sedangkan nasabnya menggunakan fathah yang jelas. Nah, contoh di sini ada al-qadi, dari rofa dulu. Al-qadi ini rofa dengan memakai tanda dhammah, ya. Dhammah yang dikira-kirakan. Lalu setelah rofa nasab, al-qadiyah ini nasab menggunakan fathah yang jelas. Al-qadiyah, jadi fathahnya memang sudah jelas. Sedangkan jar atau jar al-qadi ini menggunakan tanda kasroh ya, yang dikira-kirakan. Al-qadi ini tanda kasroh yang dikira-kirakan. Ya. Lalu di sini ada keterangan contoh isim mangkus, rofa dan jarnya dikira-kirakan dan nasabnya dijelaskan. Jadi kesimpulan di sini bahwasanya isim mangkus itu ya, ketika rofa dan jar itu i'rabnya dikira-kirakan, hanya nasab yang dijelaskan yaitu dengan fathah yang jelas. Beda dengan isim maksur yang kemarin. Kalau isim maksur semua mulai rofa, nasab dan jarnya i'rabnya dikira-kirakan. Itu perbedaannya ya. Namun kalau ini berbeda lagi, perbedaannya yaitu sebelum ya di sini harus dibaca kasroh. Sebelum ya dibaca kasroh, itu lagi perbedaan. Ya, kalau kemarin sebelum ya kan, kalau yang maksur itu sebelum ya dan dibaca fathah. Tapi kalau ini sebelum ya dibaca kasroh, itu ciri khasnya ya. Lalu di sini ada contoh di bawah ini ada rofa dulu ya. Rofa may yahdillahu fawwal muhtadi. Lafaz al-muhtadi ini rofa yang rofanya menggunakan tanda dhammah yang dikira-kirakan, al-muhtadi. Kalau diartikan yang memberi petunjuk. Lalu kemudian az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Lafaz waz-zani ini juga rofa, tandanya yaitu dhammah yang dikira-kirakan. Kalau diartikan yaitu yang berzina. Lalu kemudian dari nasab. Nasab tadi yaitu fathah yang dijelaskan atau yang jelas kelihatan. Contohnya yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la iwaja lahu. Jadi lafaz ad-da'iya ini nasab dengan menggunakan tanda fathah yang jelas, ad-da'iya. Kalau diartikan yang memanggil. Lalu kemudian wa alqa fil ardi rawasiya. Lafaz rawasiya nasab dan memakai tanda fathah yang jelas, rawasiya.
Kalau diartikan gunung-gunung kokoh. Lalu yang sekarang jernya. Jernya di sini adalah contohnya atainaka sab'an minal masani. Lafadz al-masani di sini makal cer dengan menggunakan tanda kasroh yang dikira-kirakan. Al-masani. Jadi yi gitu ya. Ya, jadi tidak dibaca atau dikira-kirakan al-masani. Nah, kalau diartikan berulang-ulang. Lalu kemudian ujibu da'watad da'i. Lafadz ad-da'i juga cer dengan menggunakan tanda kasroh yang dikira-kirakan. Ad-da'i, bukan ad-da'i ya, tapi ad-da'i, kasrohnya dikira-kirakan. Kalau diartikan yaitu yang berdoa. Lalu di sini ada keterangan dari lafadz al-muhtadi. Lafadz al-muhtadi adalah isim mangkus karena diakhiri ya asli. I'rab rofa dengan dhammah dan jar dengan kasroh yang dikira-kirakan pada ya. Nasabnya dengan fathah yang jelas. Jadi cuma hanya nasab yang diberi tanda fathah yang jelas. Sedangkan rofa menggunakan dhammah muqaddar, jar kasroh muqaddar. Nah, dhammnya sekarang buktinya di sini. Buktinya bahwasanya wasani mangkusun wa nasbuhu dhohar wa raf'uhu yunwa kaza aidon yujar. Ini bukti keterangan di atas ya. Lalu latihan di sini. Latihan ya. Tentukan di sini ya. Ini kalau dilihatkan, tentukan isim maksur dan isim mangkus berikut ini. Tadi kita ini harus menentukan mana yang maksur, mana yang mangkus. Itu tadi ciri-cirinya sudah ada di atas. Ya, ciri-cirinya sudah ada di atas. Kalau maksur sebelum ya itu biasanya, atau sebelum alif layyinah, itu bisa saja alif layyinah. Itu dibaca fathah sebelumnya ya. Itu yang maksur. Tapi kalau mangkus sebelum ya kasroh. Nah, itu bisa dikira-kirakan, sudah ditentukan. Al-Mustafa misalkan. Al-Mustafa tentunya ini adalah maksur. Jadi saya contoh di sini maksur ya. Al-Murtaji tentunya di sini adalah isinya adalah mangkus. As-Sami tentunya di sini adalah isinya isim mangkus. Lalu kemudian di bawah ini sampean dilatih sendiri atau dipikir sendiri. Al-Muhtadi kira-kira isim maksur apakah isim mangkus? Al-Husna kira-kira isim maksur apakah isim mangkus? Al-Masani kira-kira di sini adalah isim maksur apakah isim mangkus? Tolong diisi dalam pikirannya, dipikir sendiri. Terima kasih, semoga manfaat. Sampai di sini dulu, kurang lebihnya tolong sebelum ditutup dicek di bawah ini untuk mendapatkan buku metode Al-Miftah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.